Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Transformasi Model Bisnis B2B dan B2C di era revolusi industri 4.0 yang anggotanya terdiri dari Juliarti Safrida Chania, Muhammad Fauzan Naufaldika, Muhammad Adiatma, Muhammad Zaki Haikal Saputra, dan Muhammad Lutfi Cahyadi. Revolusi industri adalah proses perubahan besar dalam sistem produksi dan ekonomi akibat inovasi teknologi, mempengaruhi cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan menjalankan bisnis. Sebelum revolusi industri, manusia bekerja secara manual dan terbatas oleh tenaga manusia dan hewan. Setelah revolusi industri, manusia mulai menggunakan mesin, komputer, dan sistem digital. Perubahan ini mengubah struktur sosial dan ekonomi dunia, melahirkan industri besar, dan menuntut tenaga kerja dengan keahlian baru. Contohnya, tenaga kerja manusia digantikan oleh tenaga kerja robotik, humanoid neo. Ciri-ciri revolusi industri 4.0. Karakteristik utama era industri 4.0 yaitu konektivitas Internet of Things atau LOT. Semua perangkat dari mesin, komputer hingga ponsel saling terhubung dan dapat berkomunikasi secara otomatis. Contohnya, mesin pabrik bisa memberitahu operator jika ada kerusakan tanpa perlu dicek manual. Kemudian ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mesin dapat berpikir dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data. Contohnya chatbot layanan pelanggan dan mobil tanpa sopir. Kemudian ada big data dan analitik. Data dalam jumlah besar dikumpulkan dan diolah untuk memahami perilaku konsumen atau efisiensi produksi. Contohnya Netflix merekomendasikan film berdasarkan data tontonanmu. Kemudian ada cloud computing, yaitu penyimpanan dan pengolahan data dilakukan secara online di server global, bukan di komputer lokal. Contohnya Google Drive dan Dropbox. Kemudian ada otomatisasi dan robotik canggih. Proses produksi banyak digantikan oleh mesin dan robot pintar untuk mengurangi kesalahan manusia. Kemudian ada 3 dimensi printing dan teknologi produksi baru. Barang dapat dicetak langsung dengan desain digital cepat dan efisien. Dampak revolusi industri 4.0. Dampak positifnya ada 4. Yang pertama ada efisiensi tinggi, waktu produksi lebih singkat, dan biaya operasional berkurang. Kemudian yang kedua ada kualitas produk meningkat, proses otomatis mengurangi kesalahan. Yang ketiga ada inovasi bisnis baru, munculnya startup digital, e-commerce, vintage, dan logistik pintar. Yang keempat ada akses pasar global. UMKM bisa menjual produk ke luar negeri dengan mudah. Kemudian ada dampak negatifnya. Yang pertama ada pengangguran teknologi. Pekerja manual tergantikan oleh mesin. Kemudian yang kedua kesenjangan kemampuan digital. Tidak semua pekerja siap menghadapi perubahan teknologi. Kemudian yang ketiga ada ancaman keamanan data, resiko peretasan, pencurian, dan identitas digital. Yang terakhir ada ketergantungan pada teknologi gangguan. Gangguan sistem bisa melumpuhkan bisnis. Kemudian ada tantangan dan peluang. Yang pertama tantangan. Terdapat 4 tantangan di sini. Yang pertama menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten secara digital. Yang kedua menjaga keamanan cyber atau cyber security. Kemudian yang ketiga adaptasi cepat terhadap teknologi baru. Kemudian yang terakhir ada persaingan global yang semakin ketat. Kemudian yang peluang. Di sini terdapat 4 peluang. Yang pertama ada tumbuhnya industri digital, yaitu e-commerce, software, dan IoT. Yang kedua, bisnis dapat berjalan 24 jam tanpa batas wilayah. Yang ketiga, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Yang terakhir ada kesempatan kolaborasi internasional tanpa tatap muka langsung. Selanjutnya ada pengalaman konsep B2B dan B2C. Apa itu B2B dan B2C?
B2B, business to business, merupakan transaksi bisnis antara dua perusahaan. Contohnya seperti perusahaan ban menjual produk ke pabrik mobil. Lalu B2C, business to consumer, merupakan transaksi bisnis antara perusahaan dengan konsumen akhir. Contohnya seperti Tokopedia menjual produk ke masyarakat umum. Selanjutnya ada karakteristik B2B. Yang pertama, pelanggan berasal dari perusahaan lain, bukan individu. Yang kedua, volume transaksi besar. Hal ini terjadi karena pembelian dalam jumlah banyak. Yang ketiga, adanya hubungan jangka panjang dan berbasis kepercayaan. Yang keempat, proses pembelian kompleks di mana melibatkan tender, negosiasi, dan kontrak. Yang kelima, pembelian berdasarkan logika bisnis, yaitu pertimbangan utama. Lalu ada karakteristik B2C. Yang pertama, pelanggan dari B2C ini merupakan individu atau masyarakat umum. Yang kedua, proses transaksi terjadi secara cepat dan sederhana, biasanya melalui toko online atau retail. Yang ketiga, volume kecil, tapi frekuensi tinggi, di mana keputusan pembelian bersifat emosional, dipengaruhi iklan, tren, dan harga. Yang keempat, fokus utama B2C itu sendiri merupakan promosi, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. Nah, di tabel ini bisa kita lihat beberapa aspek pembeda antara B2B dan B2C. Perbandingan B2B dan B2C. Nah, di sini di target pasar B2 ini target pasarnya adalah perusahaan atau organisasi lain. Misalnya perusahaan yang menjual bahan baku ke pabrik. Nah, di sini B2C-nya itu targetnya adalah konsumen akhir, yaitu individu yang langsung menggunakan produk seperti saat kita belanja di toko marketplace. Nah, di sini volume transaksi B2B ini biasanya transaksi bernilainya besar. Nah, karena pembelian dilakukan dalam jumlah banyak keperluan bisnis. Nah, di sini B2C-nya ini transaksinya kecil karena dibeli untuk keperluan pribadi. Nah, di sini proses penjualannya di B2B ini prosesnya lebih kompleks dan formal karena melibatkan negosiasi, kontrak, dan persetujuan dari beberapa pihak. Nah, sedangkan di B2C-nya ini prosesnya lebih sederhana, cukup memilih barang, produk, dan dikirim. Nah, di sini hubungan bisnis B2B ini hubungannya bersifat jangka panjang karena biasanya perusahaan menjalin kerjasama terus-menerus. Nah, di B2C-nya ini hubungannya transaksional, hanya terjadi saat pembelian saja. Keputusan pembelian di sini ini B2B-nya didasarkan pada logika dan kebutuhan bisnis. Pembeli mempertimbangkan efisiensi, kualitas, dan biaya. Nah, B2C ini di B2C-nya ini lebih banyak dipengaruhi oleh emosi dan preferensi pribadi seperti gaya dan tren atau keinginan masing-masing pembeli gitu. Nah, di pembelian ini B2B-nya ini dilakukan atas nama perusahaan atau bisnis, bukan individu. Nah, disedangkan di B2C-nya dilakukan secara pribadi oleh konsumen akhir. Contoh, ya, B2B ini supplier, komponen, grosir atau distributor bahan baku. Nah, di B2C-nya ini marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau toko retail. Nah, selanjutnya di slide 9 ini saya akan menjelaskan hubungan B2B dan B2C di era 4.0. Revolusi industri 4.0 ini membuat batas antara B2B dan B2C semakin tipis karena keduanya kini sama-sama. Satu, menggunakan teknologi digital atau platform online, aplikasi, sistem ERP, dan CRM. Dua, mengendalikan data pelanggan dan otomatis pemasaran. Nah, yang ketiga, terhubung melalui ekosistem digital global. Jadi kesimpulannya adalah revolusi industri 4.0 merupakan era transformasi besar yang ditandai oleh digitalisasi, otomatisasi, dan pemanfaatan teknologi seperti IoT, AI, Big Data, serta Cloud yang mengubah cara manusia bekerja dan berbisnis. Perkembangan ini melahirkan dua model bisnis utama, yaitu B2B yang berfokus pada transaksi antar perusahaan dan B2C yang melibatkan penjualan langsung ke konsumen akhir. Keduanya kini terhubung melalui sistem digital yang memanfaatkan data dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta kepuasan pelanggan.
Oleh karena itu, di era ini setiap pelaku bisnis dituntut untuk beradaptasi, berinovasi, dan menguasai keterampilan digital agar mampu bersaing dan bertahan di pasar global yang terus berkembang.